Sejarah Resi Abhyasa. Resi Abhyasa atau dikenal sebagai Vyasa dalam bahasa Sanskerta adalah tokoh penting dalam tradisi Hindu dan dianggap sebagai penyusun epik besar Mahabharata. Dalam beberapa tradisi, ia juga disebut sebagai Buddha Dwipayana, gelar yang berkaitan dengan perannya sebagai pencerah spiritual. Nama Buddha di sini berasal dari kata Budi yang berarti kecerdasan, kebijaksanaan, atau kebangkitan spiritual. Sementara Dwipayana berarti yang lahir di 20 atau lahir di antara dua sungai, mengacu pada tempat kelahirannya di antara sungai Yamuna dan Ganges. Resi Abhyasa diyakini sebagai putri dari Resi Parasara dan seorang wanita nelayan bernama Satyawati atau Dewi Durgandini. Kelahirannya dikaitkan dengan keajaiban karena Parasara memberi Satyawati anugerah keperawanan abadi setelah melahirkan Abhyasa. Sejak kecil, Abhyasa dikenal sangat cerdas dan tekun dalam belajar. Ia menjalani kehidupan sebagai pertapa dan mengabdikan dirinya untuk memahami ilmu-ilmu Veda, filsafat, dan spiritualitas. Gelar Buddha Dwipayana. Gelar Buddha Dwipayana diberikan kepada Resi Abhyasa karena kontribusinya yang luar biasa dalam Mahabharata, yang merupakan salah satu epik terbesar dalam literatur dunia, serta pembagian Weda menjadi 4 bagian yang dapat diakses oleh umat manusia. Istilah Buddha dalam konteks ini menekankan kebijaksanaannya yang agung dan peran Abhyasa sebagai pencerah, sedangkan Dwipayana merujuk pada tempat kelahirannya yang mistis di 20. Sebagai seorang resi, Abhyasa dikenal karena kemampuan spiritual dan penglihatan jauh ke depan. Ia tidak hanya memberikan pengajaran spiritual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebijaksanaan melalui karya-karyanya. Gelar ini menunjukkan bahwa ia mencapai pencerahan spiritual setingkat Buddha dalam pengertian kebangkitan batin yang tinggi. Dalam Mahabharata, Abhyasa memainkan peran penting sebagai narator dan juga sebagai karakter yang aktif terlibat dalam jalannya cerita. Dia adalah kakek dari para Pandawa dan Kurawa, 2 kelompok utama yang terlibat dalam perang besar di Kurusetra. Selain perannya sebagai narator, ia juga memberikan bimbingan spiritual kepada banyak karakter utama dalam epik tersebut. Resi Abhyasa dikenal karena perannya dalam membagi Weda, yaitu kumpulan teks suci dalam tradisi Hindu, menjadi 4 bagian: Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Pembagian ini dilakukan untuk membuat ajaran Weda lebih mudah diakses oleh umat manusia. Ini adalah salah satu pencapaian terbesar Abhyasa, dan karena kebijaksanaan serta pemahaman spiritualnya yang mendalam, ia mendapat gelar Buddha. Makna spiritual gelar Buddha Dwipayana. Pemberian gelar ini juga menggambarkan Resi Abhyasa sebagai seseorang yang tidak hanya berkontribusi pada dunia sastra dan agama, tetapi juga sebagai pencerah yang membawa ajaran moral dan spiritual kepada umat manusia. Ia dianggap sebagai figur yang membantu manusia mencapai pencerahan batin melalui ajarannya dan karya-karya yang ia susun. Dalam pandangan spiritual, Buddha Dwipayana menandakan Vyasa sebagai pribadi yang telah mencapai kebijaksanaan agung dan membawa kebaikan bagi umat manusia,
sama seperti Buddha dalam agama Buddha. Meskipun berbeda secara historis dan filosofis, gelar ini menggarisbawahi posisi Resi Abhyasa sebagai seorang tokoh pencerah dalam tradisi Hindu. Warisan Abhyasa masih terasa hingga kini, terutama dalam bentuk ajaran-ajaran moral yang terdapat dalam Mahabharata dan berbagai teks Weda. Gelar Buddha Dwipayana mengabadikan kebijaksanaan dan pengaruh spiritualnya yang masih dirasakan dalam dunia Hindu dan diakui dalam tradisi spiritual yang lebih luas. Dengan gelar tersebut, Abhyasa tidak hanya dipandang sebagai penyusun epik besar, tetapi juga sebagai guru spiritual yang membantu membangkitkan kesadaran batin umat manusia, menjadikannya salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah India kuno. Meskipun Buddha Siddhartha Gautama dan Resi Abhyasa berasal dari tradisi yang berbeda, ada benang merah dalam konsep pencerahan, kebijaksanaan atau budi, dan pemahaman spiritual yang mendalam yang bisa digunakan untuk mengembangkan sejarah ini. Pada awalnya, Abhyasa hidup sebagai seorang anak yang cerdas dan tajam secara spiritual. Namun, jalan menuju pencerahannya dimulai setelah dia mengalami visi spiritual yang mendalam. Selama bertahun-tahun di pertapaan di hutan, Abhyasa memasuki kondisi meditasi yang sangat dalam, mirip dengan dhyana dalam tradisi Buddha, di mana dia mulai merenungkan makna kehidupan, karma, dan penderitaan manusia. Dalam salah satu meditasi yang mendalam di bawah pohon beringin besar di tepi sungai Saraswati, Abhyasa mengalami bodhi atau pencerahan. Seperti Buddha, Abhyasa menyadari bahwa penderitaan manusia berasal dari ketidaktahuan atau avidya dan keinginan duniawi yang tidak terkendali. Ia menyadari bahwa pencerahan datang melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum alam semesta, yaitu Dharma. Di sini, gelar Buddha Dwipayana mulai mendapatkan makna yang lebih dalam, bukan hanya karena kelahirannya di antara dua sungai, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang mengalir di antara dunia material dan spiritual, seperti arus air yang mengalir tanpa henti. Dalam momen-momen perenungan, Abhyasa mulai memahami hukum karma dalam konteks yang lebih universal, sama seperti ajaran Buddha tentang sebab akibat. Abhyasa menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan manusia terperangkap dalam siklus samsara, kelahiran kembali yang tanpa henti, karena ketidaktahuan dan keterikatan. Abhyasa mengajarkan bahwa untuk memutus siklus ini, seseorang harus menjalankan dharma dengan sepenuh hati, yakni mengikuti hukum alam dan moralitas yang mendalam. Pengajaran ini terlihat jelas dalam narasi Mahabharata, di mana Abhyasa memberikan nasihat kepada para Pandawa dan Kurawa tentang pentingnya menjalankan dharma, bahkan ketika menghadapi tantangan terbesar. Nasihat-nasihat ini menekankan keseimbangan antara duniawi dan spiritual, mengajarkan kebijaksanaan serupa dengan jalan tengah atau Majjhima Patipada yang diajarkan oleh Buddha, yaitu hidup tanpa kemelekatan berlebihan pada kemewahan atau asketisme ekstrim. Resi Abhyasa dalam pengajaran-pengajarannya menekankan pentingnya pengendalian pikiran dan pembersihan hati, seperti Buddha yang mengajarkan 8 jalan mulia untuk mencapai nirwana.
Abhyasa percaya bahwa pengendalian pikiran adalah kunci untuk mencapai kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Melalui meditasi dan introspeksi mendalam, seseorang dapat mencapai moksa atau pembebasan dari dunia material dan kembali kepada keesaan dengan Brahman, prinsip tertinggi dalam kosmologi Hindu. Sebagai seorang resi, Abhyasa tidak hanya menganjurkan pengendalian diri secara fisik, tetapi juga kebersihan batin melalui pengendalian indria dan pikiran, mirip dengan ajaran samadhi dalam meditasi Buddha yang berfokus pada konsentrasi penuh dan pembebasan dari godaan indria. Seperti Buddha, Abhyasa memahami bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, ia melihat penderitaan bukan hanya sebagai hasil dari karma buruk atau keterikatan duniawi, tetapi juga sebagai alat untuk pembelajaran dan evolusi spiritual. Dalam tradisi Hindu, penderitaan dipahami sebagai cara untuk memperbaiki dosa-dosa masa lalu, dan Abhyasa mengajarkan bahwa setiap ujian dalam hidup harus dilalui dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Abhyasa melalui Mahabharata menunjukkan penderitaan yang dialami oleh para Pandawa sebagai jalan untuk mencapai pencerahan moral dan spiritual. Seperti Buddha yang mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari 4 kebenaran mulia, Abhyasa mengajarkan bahwa penderitaan adalah jalan menuju pencerahan ketika dilalui dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati. Setelah mencapai pencerahan, Abhyasa menyadari bahwa kebijaksanaannya tidak boleh disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi harus dibagikan kepada dunia, seperti Buddha yang menyebarkan ajaran-ajarannya kepada umat manusia. Abhyasa merasa bertanggung jawab untuk menyebarkan dharma dan kebijaksanaannya kepada umat manusia. Dengan demikian, ia menyusun epik Mahabharata yang syarat dengan pelajaran moral dan spiritual, serta membagi Weda menjadi 4 bagian untuk memudahkan manusia mempelajari dan mengikuti jalan spiritual. Ajarannya menekankan bahwa setiap manusia, tanpa memandang kasta, jenis kelamin, atau status sosial, memiliki potensi untuk mencapai pencerahan. Hal ini serupa dengan ajaran Buddha bahwa setiap makhluk hidup memiliki benih pencerahan di dalam dirinya yang bisa diwujudkan melalui pengendalian diri, meditasi, dan kehidupan yang penuh kebajikan. Gelar Buddha Dwipayana akhirnya melambangkan transkendensi yang dicapai oleh Abhyasa. Dalam ajaran Buddha, pencerahan dicapai ketika seseorang melampaui keterikatan duniawi dan mengalami kesadaran yang murni. Abhyasa juga mencapai tingkat kebijaksanaan ini melalui pengabdiannya pada dharma dan meditasinya yang mendalam. Dia memahami bahwa dunia materi hanyalah salah satu aspek dari kenyataan, dan bahwa kebenaran tertinggi terletak pada kesatuan dengan alam semesta dan Brahman. Resi Abhyasa tidak hanya menjadi pencerah bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak generasi umat manusia yang mengikuti jejaknya. Pengaruh ajarannya, baik melalui Mahabharata maupun Weda, terus menginspirasi generasi demi generasi dalam mencapai kebenaran dan pencerahan. Warisan Buddha Dwipayana atau Resi Abhyasa terus hidup melalui ajaran-ajarannya yang tertuang dalam teks-teks suci Hindu. Kebijaksanaan yang dia bagikan tetap relevan dalam konteks spiritual,
filosofis, dan moral, di mana ajarannya tentang karma, dharma, dan moksa terus dipelajari oleh para pencari kebenaran. Seperti Buddha Gautama, Vyasa adalah simbol dari pencarian tanpa akhir untuk pencerahan, dan gelar Buddha Dwipayana mengabadikan pencerahan spiritualnya yang besar. Dengan cara ini, Resi Abhyasa dihormati bukan hanya sebagai seorang resi, tetapi sebagai seorang pencerah yang melampaui batas-batas agama dan tradisi, merangkul prinsip-prinsip universal tentang kebijaksanaan dan cinta kasih. Untuk memperdalam sejarah Resi Abhyasa, khususnya dalam konteks peran pentingnya bagi umat Buddha dan Hindu, serta pengaruhnya terhadap masyarakat Jawa kuno, kita perlu menjelajahi lebih dalam tentang pencerahan spiritual dan hubungan antara kedua tradisi tersebut. Kisah Resi Abhyasa sebagai Buddha Dwipayana tidak hanya memberi pencerahan kepada umat Hindu, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam bagi masyarakat Jawa, yang memadukan elemen-elemen Hindu-Buddha dalam spiritualitas mereka. Dalam sejarah Jawa kuno, Hindu dan Buddha seringkali tidak dilihat sebagai dua tradisi yang terpisah, melainkan saling terkait. Ketika ajaran Buddha mulai masuk ke Jawa melalui pengaruh kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, masyarakat Jawa menggabungkan aspek-aspek dari kedua tradisi ini. Resi Abhyasa atau Vyasa sebagai Buddha Dwipayana menjadi simbol dari penyatuan ajaran kebijaksanaan Hindu dan Buddha. Di Jawa kuno, konsep Dharma atau Hindu dan Dhamma dalam Buddha memiliki kesamaan dalam hal kebajikan, kebenaran, dan kewajiban moral. Ajaran Resi Abhyasa tentang menjalankan Dharma untuk mencapai pencerahan menjadi pondasi utama bagi pemahaman spiritual di Jawa. Keduanya mengajarkan pentingnya pengendalian diri, kebijaksanaan, dan kebebasan dari keterikatan duniawi, sehingga menciptakan rasa spiritualitas yang abadi di kalangan masyarakat Jawa. Di Jawa kuno, ia seringkali dianggap sebagai simbol guru besar spiritual yang melampaui batas tradisi Hindu dan Buddha. Gelarnya sebagai Buddha Dwipayana diterima oleh masyarakat Jawa sebagai lambang kebijaksanaan yang memancarkan pencerahan bagi generasi demi generasi. Abhyasa memberikan ajaran bahwa kehidupan adalah siklus yang harus dipahami dengan mendalam melalui karma atau sebab akibat dan dharma. Masyarakat Jawa belajar bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan berdampak pada kehidupan berikutnya. Ini sangat mirip dengan ajaran Buddha tentang samsara dan nirwana, di mana penderitaan manusia dapat dihentikan dengan mencapai pencerahan. Ajaran Resi Abhyasa tentang pengendalian pikiran dan meditasi memiliki kesamaan yang kuat dengan praktik-praktik Buddha yang berfokus pada kebangkitan spiritual melalui penguasaan batin. Di Jawa, ajaran ini menjadi pusat kehidupan spiritual, di mana pertapaan di hutan-hutan atau di gunung-gunung suci menjadi bagian penting dari jalan menuju pencerahan. Bahkan di beberapa naskah kuno Jawa seperti Serat Sentini, pengaruh Abhyasa dan pencerahan batin muncul dalam bentuk kisah-kisah tentang para pertapa dan resi yang mencari kebijaksanaan dalam keheningan alam. Peninggalan budaya candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan juga menunjukkan sinkretisme Hindu-Buddha yang mendalam. Relief-relief di Borobudur mengilustrasikan ajaran Buddha tentang pembebasan dari siklus samsara,
Sedangkan relief di Prambanan lebih banyak mengangkat kisah dari Mahabharata yang berasal dari karya Abhyasa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa tidak memisahkan kedua ajaran ini, tetapi melihatnya sebagai jalan-jalan yang mengarah pada pencerahan yang sama. Dalam tradisi lisan Jawa, cerita tentang Resi Abhyasa tidak hanya berhenti sebagai narasi dalam Mahabharata, tetapi berkembang menjadi legenda yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. Resi Abhyasa dianggap sebagai tokoh yang mampu berkomunikasi dengan alam dan makhluk-makhluk spiritual, yang memberikan nasihat tentang keseimbangan antara duniawi dan ilahi. Di beberapa daerah, Resi Abhyasa dianggap memiliki kemampuan supranatural yang melampaui dunia manusia, mampu menenangkan kekuatan alam dan membawa harmoni melalui meditasi. Banyak tokoh spiritual Jawa, termasuk para resi dan wali, dikatakan mengikuti jejak Abhyasa dalam memahami alam semesta melalui pencerahan batin. Tradisi meditasi di Jawa sering dianggap sebagai jalan untuk mencapai kesatuan dengan alam dan pencerahan batin yang terkait erat dengan ajaran Resi Abhyasa tentang pengendalian pikiran dan pengetahuan spiritual. Dalam konteks Jawa, ajaran tentang karma tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga membentuk cara berpikir masyarakat tentang keadilan kosmik. Resi Abhyasa mengajarkan bahwa tidak ada tindakan yang hilang tanpa jejak. Setiap kebaikan atau keburukan akan kembali kepada pelakunya pada waktunya. Prinsip ini sangat dihormati dalam masyarakat Jawa kuno, di mana kepercayaan pada takdir yang disebut lahir dan karma merupakan elemen sentral dari pemikiran spiritual mereka. Abhyasa juga menanamkan pemahaman bahwa pencerahan tidak datang melalui keberuntungan, melainkan melalui usaha, disiplin, dan pengorbanan. Seperti halnya Buddha yang mengajarkan 8 jalan mulia, Abhyasa mengajarkan bahwa jalan menuju moksa memerlukan pemahaman mendalam tentang kehidupan, pengendalian diri, dan pengabdian pada Dharma. Ajaran-ajaran Abhyasa juga berpengaruh dalam seni dan budaya Jawa, terutama dalam wayang kulit, salah satu bentuk seni paling ikonik di Jawa. Dalam wayang kulit, cerita Mahabharata sering dimainkan dan tokoh Resi Abhyasa digambarkan sebagai seorang guru spiritual yang memberikan nasihat dan bimbingan kepada Pandawa. Pertunjukan wayang ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan moral dan spiritual, di mana penonton diajak untuk merenungkan makna hidup, karma, dan dharma. Musik gamelan yang mengiringi pertunjukan wayang juga mencerminkan suasana meditasi dan kedalaman spiritual, sejalan dengan ajaran Abhyasa tentang pentingnya pengendalian pikiran dan keseimbangan batin. Dalam hal ini, Resi Abhyasa dianggap sebagai lambang kebijaksanaan yang memandu orang-orang Jawa menuju pencerahan batin melalui seni, musik, dan cerita. Meskipun zaman terus berubah, ajaran dan pengaruh Resi Abhyasa tetap hidup di setiap generasi. Seperti Buddha yang ajarannya menyebar melampaui masa hidupnya, demikian pula ajaran Abhyasa terus menjadi panduan spiritual bagi banyak orang. Di Jawa, pencerahan batin yang ditanamkan oleh Abhyasa melalui konsep karma, dharma, dan meditasi masih dihormati, bahkan di era modern. Ini adalah pencerahan yang tidak pernah padam,
yang terus memancar dari generasi ke generasi, menjadi cahaya bagi orang-orang yang mencari makna dan kedamaian dalam hidup. Melalui cerita, seni, dan praktik spiritual, warisan Resi Abhyasa sebagai Buddha Dwipayana tetap menjadi sumber inspirasi yang tak pernah pudar. Seperti api spiritual yang terus menyala, ajaran-ajarannya akan selalu relevan bagi siapa saja yang mencari kebijaksanaan dan pencerahan dalam perjalanan hidup mereka. Salah satu konsep yang mendalam dalam ajaran Buddha Dwipayana adalah kebijaksanaan yang melampaui dualisme, baik dalam konteks Hindu maupun Buddha. Abhyasa mengajarkan bahwa manusia sering terjebak dalam konsep dualisme seperti benar, salah, baik, buruk, atau duniawi, rohani. Namun, untuk mencapai pencerahan sejati, manusia harus memahami bahwa dualisme ini hanyalah ilusi. Dunia materi dan roh sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait, dan pencerahan adalah pemahaman tentang kesatuan ini. Dalam konteks Buddha, ini mirip dengan ajaran sunyata atau kehampaan, di mana segala sesuatu dianggap kosong dari eksistensi intrinsik. Abhyasa mengajarkan bahwa penderitaan manusia berasal dari keterikatan pada perbedaan-perbedaan ini, dan hanya dengan mengatasi keterikatan inilah seseorang dapat mencapai moksa atau pembebasan atau nirwana. Ajaran ini mengajarkan umat untuk melihat dunia bukan sebagai kumpulan hal-hal yang terpisah, tetapi sebagai manifestasi dari kesatuan kosmik. Meditasi memainkan peran kunci dalam ajaran Abhyasa. Dalam tradisi Buddha, meditasi dikenal sebagai jalan untuk mencapai pencerahan melalui pengendalian pikiran dan pemahaman mendalam tentang sifat realitas. Abhyasa mengajarkan bahwa meditasi bukan hanya alat untuk mengatasi stres atau mencapai ketenangan batin, tetapi merupakan jembatan menuju pencerahan batin yang lebih tinggi. Abhyasa memperkenalkan konsep meditasi yang lebih kompleks, di mana seseorang tidak hanya bermeditasi pada satu objek eksternal, tetapi pada esensi dari Atman atau jiwa sejati dan hubungannya dengan Brahman atau realitas tertinggi. Dalam ajaran Hindu, meditasi ini sering dikenal sebagai bentuk yoga yang disebut jnana yoga, di mana individu mencari pemahaman intelektual dan intuitif tentang sifat Tuhan dan alam semesta. Namun, dalam sinkretisme dengan ajaran Buddha, Abhyasa mengajarkan bahwa meditasi ini harus disertai dengan pengendalian ego dan pelepasan keterikatan duniawi untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Abhyasa dikenal karena mengajarkan 3 jalan utama menuju pencerahan: karma yoga atau jalan tindakan, bhakti yoga atau jalan pengabdian, dan jnana yoga atau jalan pengetahuan. Dalam konteks Hindu, ketiga jalan ini mewakili cara-cara yang berbeda untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Namun, Abhyasa juga menambahkan elemen-elemen Buddha yang berfokus pada pelepasan keterikatan dan pemahaman mendalam tentang kesunyataan. Karma yoga ini adalah jalan yang menekankan pada tindakan tanpa keterikatan pada hasil. Abhyasa mengajarkan bahwa dengan melakukan tindakan tanpa mengharapkan hasilnya, seseorang dapat mencapai pembebasan dari siklus samsara, kelahiran dan kematian.
Hal ini berhubungan erat dengan ajaran Buddha tentang tindakan yang benar dalam 8 jalan mulia, di mana tindakan yang dilakukan tanpa keterikatan menghasilkan karma yang bersih. Bhakti yoga, pengabdian kepada Tuhan atau entitas ilahi, merupakan elemen penting dalam ajaran Abhyasa. Bhakti bukan hanya sekedar doa dan ritual, melainkan bentuk cinta yang transendental kepada Tuhan, di mana ego individu dilebur ke dalam kasih ilahi. Dalam sinkretisme dengan ajaran Buddha, pengabdian ini juga dapat dilihat sebagai pengabdian kepada kebenaran dan pembebasan dari penderitaan. Bhakti dalam konteks Buddha Dwipayana tidak terikat pada Tuhan yang antropomorfik, tetapi lebih pada pengabdian kepada kebenaran universal yang membawa pencerahan. Jnana Yoga, jalan pengetahuan, adalah puncak dari ajaran Abhyasa, di mana seseorang mencapai pencerahan melalui pemahaman mendalam tentang realitas sejati. Ini melibatkan penguasaan filsafat dan meditasi, serta penyatuan pikiran dengan alam semesta. Ajaran ini terkait dengan konsep prajna dalam Buddhisme, di mana kebijaksanaan yang mendalam melampaui semua bentuk pengetahuan duniawi dan membawa seseorang kepada pencerahan sejati.